Jikalau waktu itu Rasulullah menginginkan menjadi raja dan nabi, niscaya akan kekayaannya melebihi Nabi Sulaiman. Tapi itulah hebat-hebatnya Kangjeng Rasul. Memang dibuat oleh Allah sempurna sekali. Hiji waktos Gusti Allah naros ka Nabi Musa, man anta? Siapa engkau? Ana kalamullah, aku adalah kalam Allah. Nabi Isa ditaros, man anta? Siapa engkau? Ana ruhullah, aku roh Allah. Nabi Ibrahim ditanya, man anta? Ana khalilullah, aku kekasih Allah. Tapi Nabi Muhammad ditaros, man anta? Anal yatim. Wah, itu hebat. Jawaban Kanjeng Rasul, anal yatim. Jadi makanya kalau kita ingin disukai Rasul, diantaranya sukai anak yatim. Muntiasa diusapan, tapi nusa agung mah terkedahnya. Diusapan, ayeuna mah corona terkedah musa-musa. Jadi tatkala anak yatim diusap, kepalanya saking sayang, dikasih makanan terus apa, maka aras goyang. Padahal Allah tahu, hei malaikat aras, enaon ieu? Ya Allah, ayah anak yatim disayangi oleh seseorang, diusapan, dikasih, diberi makanan dan lain sebagainya. Hei malaikat, pinuhan kebutuhan eta jalmi anu mikanya anak yatim. Kenapa? Karena Kangjeng Rasul juga anak yatimnya Rasul. Makanya kala ditaros ku malaikat Israfil ngareret heula. Jadi walaupun dia sempurna tapi menghormati ka malaikat Jibril. Maksudna mah abdi kedah kumaha kitu. Saur malaikat Jibril tawadu lebih tawadu. Maka saur Kangjeng Rasul, aku ingin menjadi hamba dan menjadi nabi. Makanya ibadahnya teu katulungan. Wah, teu kaudagi Allah ya Karim. Lamun kamu teu sieun. Tapi ka kaum muslimin, waduh sangat sayang Kangjeng Rasul. Makanya kenapa pengikutnya tidak banyak? Karena beliau, sifat beliau itu tos Al-Qur'an. Itu. Nah, jantan malaikat Israfil turun ke bumi namanya sakali. Nanti turun yang kedua pas niup sangkakala. Nanti yang ketiga dibangkitkan lagi. Setelah semua orang mati, maka Allah berfirman dalam Al-Quran, limanil mulkul yaum. Kepunyaan siapa kerajaan saat ini? Teu aya nu ngawalar. Tidak ada yang menjawab. Orang yang sombong siapapun termasuk Fir'aun dan reng-rengannya semua. Semuanya tertutup oleh air. Sudah mati dan dihujani dengan air yang kental bagaikan kaldu. Allah berfirman, limanil mulkul yaum. Kepunyaan siapa kerajaan saat ini? Diwalar dari Allah di Al-Quran, lillahil wahidil qahar. Kepunyaan Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Tadi pada sombong, kangen naon di sombong. Teu aya apa yang perlu disombongkan, tidak ada. Makanya sahur Kangjeng Rasul, tawaddu'u turfa'u. Tawaddu'lah, merendah, tapi bukan merendahkan diri. Jadi merendah boleh, tapi bukan merendahkan diri. Tawaddu'u turfa'u. Tawaddu'lah, niscaya engkau akan diangkat. Takabbaru, sombonglah, tudu'u, maka engkau akan direndahkan. Jadi sehebat apapun Qarun, Fir'aun atau orang setelah itu, maka semua akan direndahkan oleh Allah. Tapi orang yang baik, berbuat baik di dunia, mereka tawadu, maka akan diingat walaupun beliau telah wafat. Jadi malaikat Israfil demikian, dan malaikat Israfil itu yang nahan matahari. Itu waktu Nabi Sayyidina Kangjeng Rasul lagi ngimam subuh, Sayyidina Ali mau ngikut karena Sayyidina Ali menghormati, mau jalan cepat-cepat, di depan jalannya sempit, di depan ada orang tua, nggak berani nyalip, nggak berani nyiap. Terus saya diikuti, pas ke masjid Sayyidina Ali, arifek itu untuk ke masjid dan non muslim. Tapi ku Allah walaupun non muslim, orang tua tetap kita hormati. Sayyidina Ali masuk ke masjid, Kangjeng Rasul masih ruku, udah lama nunggu. Terus gitu Sayyidina Ali bisa ngikut rokaat pertama sampai tamat rokaat kedua.
Lalu sahabat naros, ya Rasul, kenapa engkau rakaat pertama ruku terlalu lama? Tadi kaulah ditumpahkan ku sayapna cenah, ku malaikat Jibril. Matahari tidak terbit, ditahan ku malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil ditahan. Jadi semua dan kita sering mendengar meteor yang 100 tahun sekali itu apa namanya? Itu jadi ternyata di dalam tafsir Jalalain, matahari itu setiap 100 tahun sekali diisi bahan bakar malaikat. Terus kalau ada meteor-meteor di dalam ilmu fisika itu adalah meteor induksi dengan udara, maka terjadi gesekan panas. Itu di dalam tafsir Jalalain disebutkan itu lagi melempar iblis, setan. Karena dari dulu setan itu sok mencuri data dari atas. Sebab gini, termasuk malaikat Ajrail ditanya, apakah engkau tahu kapan seseorang nyawanya matinya kapan? Aku tidak tahu. Aku tahu apabila Allah memberitahu. Nah, jadi itu mungkin 1 detik lah berita itu di dunia bisa 40 hari. Makanya orang 40 hari di dunia sebelum mati, paling di alam akhirat itu satu detik. Itu jatuh daun, lontar nama seseorang ke pangkuan malaikat Ajrail, baru malaikat Ajrail mencabut nyawanya. Malaikat Ajrail dalam kitab Daqaiqul Ahbar disebutkan, waktu itu seluruh malaikat berderet. Ya malaikati, wahai malaikatku, aku akan perlihatkan kepada kalian satu makhluk yang namanya maut. Maka keluarlah si maut iyo, semua malaikat yang 10 pingsan, magsyian alfa sanatin, pingsan salami 1000 tahun. Tos kitu ku Allah digugahkeun deui, dibangunkan. Hei Ajrail, cepeng maut ku anjeun. Ruas malaikat Ajrail itu, ya Allah kumaha abdi nyepeng maut, abdi ge pingsan sieun. Jadi tidak ada makhluk yang hebat, yang besar sekali yang diperlihatkan hanya sekali kepada para malaikat adalah maut. Jadi yang hidup ya. Kalau yang mati adalah aras. Nah, lalu dipeganglah maut oleh malaikat Ajrail. Dan malaikat Ajrail diberi kekuatan oleh Allah, kekuatan gunung, kekuatan langit, bumi, lautan, segala macam. Makanya malaikat Ajrail menghadapi makhluk di surga, di dunia, di langit bagaikan meja hidangan. Mana dulu mau dimakan. Jadi tidak susah malaikat Ajrail mau mencabut nyawa siapapun, mau dimanapun. Termasuk terakhir semua setelah dicabut nyawanya, tinggallah 4 malaikat. Tinggallah 8 malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail, dan 4 malaikat yang memegang aras. Jadi bagaimana perbandingan aras dengan jagat raya? Jagat raya yang kita ada ini memiliki miliaran galaksi. Satu galaksi terdiri dari miliaran bintang. Satu galaksi memiliki matahari. Ini kita galaksi Andromeda. Bima Sakti ya, maaf. Galaksi Bima Sakti memiliki satu matahari, miliaran bintang. Dan di jagat raya terdiri dari miliaran galaksi. Bila seluruh jagat raya perbandingan dengan aras, maka bagaikan Mang Febi melempar bola ke padang pasir. Padang pasir aras, jagat raya adalah bola adalah jagat raya. Saking besarnya aras. Makanya di dalam Al-Quran wastawa alal arsy. Di sana artinya bukan Allah bersemayam. Masa Allah bersemayam kayak raja ya? Tidak. Duduk atau ditinggalkan itu kumamun kekacauan. Jadi wastawa alal arsy di sana itu Allah membawa perintah aras. Kenapa aras yang sangat besar pun tahu kepada Allah, apalagi kita kecil-kecil ya. Nah, ini jadi malaikat setelah tinggal 8 lagi, malaikat lalu mencabut malaikat yang 4. Surah Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Cabut nyawa anu opatan. Terus gitu cabut nyawa nu tiluan. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Tinggallah malaikat Ajrail. Anjeun can maot di ayeuna, padahal kullu nafsin za'iqatul maut. Laras ya Allah cabut nyawa anjeun. Akhirnya diperintahkan ku Allah untuk mencabut nyawanya sendiri di antara surga dan neraka.
Lalu dicabut dan menjeritlah malaikat Ajrail. Jika jeritan terjadi di jagat raya, lama tahu kulluhum, niscaya seluruh makhluk di jagat raya akan mati saking kerasnya jeritan malaikat Ajrail. Jadi malaikat Ajrail pun tidak tahu bagaimana sakitnya cabut nyawa, karena disebutkan di akhir tersebut bahwa jika aku tahu dicabut nyawa sakit, maka aku akan lemah lembut mencabutnya, gitu. Artinya tahu tapi mungkin tidak secara detail. Itu malaikat yang 4 ini malaikat yang inti, bukan berarti malaikat yang lain tidak. Karena ada malaikatul ardi, ada malaikat samawa, malaikat langit, malaikat bumi. Kalau malaikat yang ini yang 4 ini ya samawat ya ardi, ya dia kadang ke bumi, kadang juga ke langit. Nah, hadirin rahimakumullah, itu tentang malaikat. Malaikat yang tadi semua mengagungkan Allah, mengagungkan billahil azim, kalau nyebatin Allah Maha Agung. Kenapa? Karena tidak ada keagungan kecuali keagungan Allah. Bahkan pertama kali malaikat Jibril diciptakan oleh Allah, disebutkan dalam kitab Dabaikul Habar disebutkan, lalu malaikat Jibril bercermin, ya Allah, ternyata aku sangat bagus. Akhirnya bersyukur netepan mengaji 2 rakaat. 1 rakaat lamanya 20.000 tahun. Orang tarawih kayak setengah jam lebih, imam teh berlailah teuing. Allahu Akbar. Surat kaji surat surat Al-Baqarah orang kuatnya. Di Mekah mah surat Al-Baqarah rakaat. Surat Ali Imran, surat-surat pendek itu mah tenang we 1 jam mah. 1 jam lebih kayak ngarapletnya memang. Tah malaikat Jibril mah 1 rakaat saja 20.000 tahun. Setelah beres 2 rakaat 40.000 tahun, lalu sawar Allah, "Hei Jibril, aku menciptakan Jannatu Adnin. Coba kau lihat." Lalu dilihatlah. 1 kali terbang, malaikat itu cahaya. Dalam fisika disebutkan cahaya itu kecepatannya 83.000 km per detik. Anggap aja kecepatan cahaya. Paling lambat malaikat Jibril membuka sayap dan menutup sayap itu sekitar setengah menit. 3.000 km, 3.000 km. Berarti 1 detik itu kurang lebih 12.000 km. 1 detik, tapi kecepatan cahaya itu 83.000 km per detik. Jadi dari bulan itu ke bumi sedetik. Itu kecepatan cahaya. Mungkin malaikat lebih cepat dari itu. Lalu setelah sekian lama, ya Allah, apakah aku sudah nyampe berapa seperempatnya, setengahnya ke Jannatu Adnin? Hei Jibril, encan tepi anjen, can saparapat tacan. Tapi engke aya di akhir zaman, umat di akhir zaman jelemana laleutik. Kahayangna gede, kedulna banget. Nah, emang rata-rata sebenarnya setiap orang, makanya penyakit ayat 3. Bukan penyakit, musuh kita ada 3 yang paling utama. 1 malas, 2 hawa nafsu, 3 setan. Ternyata musuh yang paling hebat itu malas. Makanya Allahumma inni a'udzubika minal aji wal kasali. Tidak malas. Malas itu ternyata musuh utama. Yang kedua hawa nafsu. Kata Rasul, "Hai sahabat, setelah perang Badar kita akan perang lebih hebat lagi. Siap, pedang, langsung semua." Bukan itu. Apa ya Rasul? Merangan hawa nafsu. Ternyata dibanding perang fisabilillah lebih hebat merangan hawa nafsu. Dan di atas hawa nafsu adalah malas. Itu ya. Jadi kasur Allah angke cenah di akhir zaman aya umat di akhir zaman laleutik kahayangna gede kardul. Namun ibadah 2 rakaat wae maka kecepatannya akan lebih cepat dibandingmu. Kenapa? Asal ibadahnya sesuai dengan perintahku. Jadi ibadah yang paling hebat adalah sesuai perintah Allah. Kenapa engkau lama? Karena engkau sholat 2 rakaat tadi bukan atas perintahku. Engkau bersyukur, terima kasih kepadaku. Tapi ibadah nu hebat bukan lama, bukan banyaknya,
tapi yang sesuai dengan perintah Allah, perintah Rasulullah. Contoh, abdas teh 3 kali geus memangnya. Musaprarai 3 kali, ngumbah panangan 3 kali, saukanya Rasul 3 kali, kan saya mah. Terus misalkan sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Gimana kalau 2? Bagus kena 3. Gimana kalau 4? Saya kena 3, sesuai perintahnya. Ini paling hebat, ibadah itu bukan banyak, tapi sesuai perintah, kecuali yang tidak diatur. Contoh misalkan, kalau yang diatur sholat subuh 2 rakaat, itu 2 rakaat yang paling bagus. Yang tidak diatur ada yang lain batasannya, misalkan contoh sholat tahajud maksimal 11 rakaat, itu 11 rakaat walaupun sunat ada aturannya. Sedekah paling banyak ya berapa tidak diatur, silakan. Jadi ada yang diatur, ada yang tidak diatur. Nah, makanya ibadah yang paling hebat itu ternyata adalah ibadah yang sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Jangan ngadoa ge anu pas. Naonnya abdi teh dikabulkeun wae. Jadi kieu maimon yeuh. Bapak teh jajab anu umroh ngabimbing. Aya menuju haji, ngajian. Aya aki-aki ini sekolotnya, pos karlotnya eta mah. Hayu urang sarolat ke masjid. Aduh jangan haji cenah bapak mah lulus tuh arenak di hotel we nya sok bae. Hayu nini salat. Aduh cek haji cenah ini teh teu kuat awak di hotel we nya jeung si abah cenah sok. Sore kitu aya pemuda oge sami. Pas hiji waktos enjing urang tur. Kemana urang ka Jabal Rahmah, urang ngadoa di ditu, rek ngadoa naon wae sunkeun ka Allah. Terutama nu hayang kawin deui sok urang ngadoa di ditu. Jam 7 anjing ngumpulnya, eta nya mah jam 7, si aki tadi nu jarang ka masjid pangheulana dihareup kieu we tah. Eta si Nini jeung Haji kade cenah si aki bisi ngadoa hayang nyandung Nini kumaha cenah ieu. Nini ngadoa deui si aki tong nyandung kepan diadu doa aja teh. Tos eta teh mah page ruareo leuleus nya kitu. Dongkap ka tempat parkir. Tempatnya teh curam kieu tah. Kok tas teh curam Mang Eri. Ngarobrol lami di dinya dihanap tempat parkir. Si aki ka mana eta nya? Tos aya di luhur. Eta duka kumaha. Ternyata dengan rasa cinta memangainya bisa gitu tah. Makanya kabayang kok urang misalkan kapungkur tah lamun urang misalkan apel yo bade silaturahmi pasti dari rumah mah mau sungai mau kuburan mau apapun wah ari pulang jam 8 dulu ngaliwat kuburan lieur kan. Pulang mah tidak ingat ke yang dicintai, itulah yang dicintai mah walaupun melewati kuburan apapun, makanya mencintai Allah, mencintai Rasul harus lebih dari itu. Nah, kembali ke yang tadi, kita lanjutkan kehebatan 4 malaikat tersebut ya. Wa qala sareng ngadawu sa'an nadimu kinadim. Rahimah semoga mengasihi kinadim salah Gusti Allah. Alhamdulillahi ala dawami summa salatuhu ma'as salami ala imamir rusuli wal anbiya'i Muhammadin wal ali wal anbiya'i. Alhamdulillah sadaya puji eta lillahi kaungan Allah ala dawami selamanya. Summa salatuhu teras ari rahmatna Allah ma'as salami serta keselamatan Allah eta ala imamir rusuli semoga tetap kepada pemimpinnya para utusan wal anbiya'i sareng para nabi Muhammadin nyaeta Nabi Muhammad wal ali sareng kulawargina wal anbiya'i sareng para nabi. Sementawis paling sakitunya. Nah, intinya malam ini malam pembukaan enjing di kawitan mangga ditangtoskeun ini harus tamat berapa 20 hari? Mangai cekap 20 hari? Kan? 15 hari? Mangga berarti pami 15 hari. Di sini ada 71 halaman.
dibagi-bagi we 71 dikurangi 1 2 3 berarti 68 dibagi 15 seorangnya kebagian berapa. Udah mah enak ringan bahasanya. Ini baru awal-awal, nanti isinya tentang adab-adab nikah. Biar bae narosan naroskeun. Di luar ini juga nggak apa-apa. Mang Kelvin. Angkat. Cekap heula biasanya. Mangga urang ngadoa heula sok. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin bima lantana rabbi alimna alatiyan fauna rabbi fakina faqi alana aqrabati lana fi dinina tawassalna bikalubi tawassalna bitalimi anta zuqana wasi'a wa atur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.